Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dengan kelompoknya masing-masing. Gimana Kak? Oh, 1, 2, 3. Apa? Sebagai kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi bab 2. Sebelumnya perkenalkan nama tapi pakai mic ya, soalnya cuma Lain invers Y. Oh ya sudah ya. Yang sampai salah. kalian bab berapa? Bab 2 aja. Bab 2 aja. Kakak ini ada kemarin yang kalian kumpulkan tuh. Kemarin yang kalian kumpulkan. Apa ini Pak? Kemarin tuh kan ada di sini loh. Ini apa Pak? Ya siap Pak. Oke. Siapa Kak? Ya. Baik, selamat pagi. Ya, untuk pertemuan hari ini selama 1 jam kita akan presentasi hasil dari tugas keterampilan kemarin yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Untuk 1 jam ini kita akan hanya satu kelompok. Ya, untuk pembahasannya hanya satu kelompok. Untuk pertemuan hari ini berapa orang yang tidak hadir? Yang tidak hadir berapa orang? Berapa orang tidak hadir? Chelsea, Alvin, Kevin, itu sudah ada di ini ya, di buku anunya. Sudah di buku absen. Tuh kehadirannya. Sudah diisi ya, nanti tinggal saya tanda tangan. Di buku anunya sudah disimpan di situ ya semua ya. Nanti saya tinggal tanda tangan aja. Aku apa? Pembukaannya? Pembukaan semua penutupnya. Ya, berikutnya. Sudah siap semuanya untuk presentasi hari ini? Sudah siap ya? Tidak ada kendala? Tidak ada kendala tiap kelompok? Tidak ada masalah ya tiap kelompok? Berarti semuanya bahagia hari ini? Ya, cukup bahagia. Mudah-mudahan semua bahagia saat presentasi nanti, tidak ada masalah. Dan saya minta untuk kerjasamanya setiap kelompok bisa berpartisipasi atau istilahnya bekerja sama lah, supaya nanti teman kalian bisa tahu di mana letak kesalahannya. Nah, setiap kelompok nanti saya mengharapkan bisa menyampaikan saran, kritik, ataupun masukan, boleh juga pertanyaan. Ya, nanti yang bertanya saya mengharapkan tidak hanya ketua kelompoknya saja, tapi semua anggota kelompok itu harus terlibat. Karena sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai hari ini adalah di 4.1, yaitu di tujuan dari keterampilan untuk materi yang harus kamu kuasai adalah di sini saya mengharapkan nanti kalian itu mampu menguasai materi tersebut, terutama ini di sini adalah materi adalah komposisi fungsi dan impuls secara mandiri dengan uji kompetensi dan penilaian harian. Nah, nanti yang saya nilai nanti untuk kelompok itu adalah, kalau perhatikan kerjasamanya, ya. Nah, terus nanti setelah itu kerjasamanya, setelah kerjasama, yang saya nilai itu adalah kemandirian. Terus lagi di dalam kelompok itu tidak ada istilah rasa malu dan tanggung jawab. Itu ada berapa poin? Ada 3 poin. Tanggung jawab, tidak ada rasa malu, kerjasama. Itu tolong diperhatikan.
Nah, hari ini yang bertugas untuk menyampaikan hasil karyanya itu adalah kelompok 1. Nah, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk persentase kelompoknya hari ini. Silakan. Tes. Enggak ada soalnya. Tes. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 2. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami dengan saya Niken Rembulan Larasati, saya Nabila Selviana Dewi. Saya Muhammad Ali Rizky. Misalkan diketahui fungsi Y sama dengan fx, daerah asal domain adalah semua nilai x yang memenuhi agar nilai fungsi fx ada atau terdefinisi. Daerah hasil range adalah yaitu semua nilai fungsi Y setelah nilai x disubstitusikan ke fungsi fx. Misalnya, 1. Untuk Y sama dengan fx, fungsi linear, domainnya adalah x bilangan real dan range-nya adalah Y bilangan real. Dua untuk Y sama dengan fx fungsi bentuk akar. Domainnya adalah x yang memenuhi fx, 0 dan range-nya adalah kurang dari 0 bilangan real. B. Inverse fungsi. Inverse fungsi merupakan proses pembalikan dari menentukan hasil fungsi, maka inverse fungsi ini memiliki arti fungsi kebalikan. 1. Definisi inverse fungsi. Jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan y, a dan y, b. Inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f1 dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan y, x dan y. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Pada umumnya, inverse fungsi dinyatakan dengan lambang f-1. Inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Maka, jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Yaitu 1. Ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Tuliskan x sebagai f-1y sehingga f-1y sama dengan fy. 3. Ubah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f-1x. Apakah ada yang ingin detailnya? Oh iya, belum. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Teresia Amabel Terun dari kelompok 2. Izinkan saya memberikan pertanyaan. Jadinya pertanyaan saya itu apa hubungan fungsi komposisi dengan fungsi inverse? Terima kasih. Hubungan komposisi Operator seperti apa? Atau mau dilemparkan ke
kelompok lain? Atau pertanyaan jadi tampung dulu, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain, bisa? Bisa lanjutkan yang lainnya? Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk menjawab pertanyaan dari Teresia tadi, untuk komposisi fungsi adalah fungsi yang terdiri dari gabungan dari dua fungsi, fungsi fx dan fungsi gx. Untuk inverse fungsi adalah fungsi yang hasil dari pembalikan dari fungsi itu sendiri. Sekian. Bisa ditanya balik lagi ke ininya temannya. Apa sudah cukup? Baik, jawaban dari kelompok 1 udah cukup benar dan cukup bagi saya. Terima kasih. Saya lanjutkan, moderator. Mana? Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kopida dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya, materi yang disampaikan yaitu fungsi komposisi. Apa syarat untuk menentukan fungsi komposisi dan apakah setiap fungsi bisa dikomposisikan? Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang materi yang disampaikan yaitu fungsi komposisi. Apa syarat untuk menentukan komposisi dan apakah setiap fungsi bisa dikomposisikan? Terima kasih. Syarat apa tadi? Syarat untuk menentukan komposisi adalah misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx, daerah asal dalam kurung domain adalah semua nilai x yang memenuhi agar nilai fungsi fx ada atau terdefinisi. Daerah hasil dalam kurung range adalah semua nilai fungsinya y setelah nilai x disubstitusikan ke fungsi fx. Dan apakah semua komposisi bisa dikomposisikan? Tinggal waktu 20 menit lagi ya, karena di 5 menitnya kita ada beri penguatan. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua komposisi bisa dikomposisikan? Tidak, karena apabila komposisi itu tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa dikomposisikan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya sudah cukup paham. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih, selamat pagi. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tekan kembali. Selamat kembali ke tempatnya tadi, ke duduknya. Ya, terima kasih banyak ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kemarin, yaitu saya mengharapkan di sini adalah PPT inovatif, ya, PPT inovatif dan kreatif yang kalian bikin sendiri, hasil karya kalian itu sendiri.
Nah, berikutnya saya akan memberikan penguatan ya dari apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, kelompok kalian tadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian kelompok, ya, yang perlu kalian perhatikan biar nanti kelompok berikutnya, kelompok 2 dan seterusnya sampai dengan kelompok 10 ya kita. Nah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada rasa grogi, tidak ada lagi rasa yang seperti apa gitu ya, biar kalian itu bisa lebih tenang lagi, nggak usah gugup, karena kelihatan sekali bahwa kelompok 1 tadi tidak begitu tenang, gugup, tapi saya lihat itu sudah keren, sudah bagus, sudah mantap, tinggal diperbaiki ada beberapa hal, ya. Nah, untuk lebih termotivasi lagi, yang paling termotivasi lagi yang saya lihat adalah keberanian. Nah, sini keberanian dari kelompok 1. Karena mereka adalah kelompok 1, kelompok pertama presentasi kita, tapi mereka sudah ada jiwa keberaniannya. Nah, itu yang penting ya. Dan ini untuk pembelajaran untuk kelompok berikutnya, biar tidak ada lagi yang salah-salah. Biar ada kesiapannya cukup matang seperti itu. Ya. Nah, saya hanya memberikan penguatan, ada beberapa dari yang kelompok tadi kan ada beberapa pertanyaan tadi. Ada berapa? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari siapa? Dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 2 ya. Apa tadi pertanyaannya, Nak? Ya tadi dijawab seperti apa, Nak? Jawab tadi hubungannya. Ada ya, pasti ada ya hubungannya. Karena kalau fungsi ke posisi itu pasti ada kaitannya dengan fungsi inverse. Nah, kita mencari dulu fungsi ke posisi, baru ketemunya fungsi inverse. Seperti itu ya, makanya saling berhubungan mereka berdua. Kalau persamaan fungsi ke posisi, nah nanti kita akan bentuk menjadi fungsi inverse. Makanya ada hubungan keterkaitan antara mereka berdua. Ya, jadi sudah jelas ya, kelompok kalian sudah jelas bahwa sudah disampaikan oleh tadi kelompok 1 menekankan bahwa ada hubungannya antara komposisi dan inverse. Nah, berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Apa? Tadi yang pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua apa tadi? Apa syarat komposisi fungsi dan apakah semua komposisi bisa dikomposisikan? Nah, ya syaratnya tadi sudah sudah jelas sekali ya syaratnya. Sudah ada jelas sekali syarat untuk posisi itu adalah fx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat utamanya. Kalau dia memenuhi syarat berarti setiap fungsi itu bisa diposisikan. Berarti sudah jelas di situ ya, tidak ada yang diragukan lagi. Oke, karena waktu kita udah habis, sebelum mengakhiri, ada kelompok mana yang mau menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kelompok mana? Silakan, kelompok berapa? Silakan. Satu kelompok untuk menarik kesimpulan apa yang didapat pada hari ini. Ya, apa yang didapat pada hari ini? Kelompok 2? Ya, bisa ya? Nah, silakan. Penyampaian apa sih? Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 1 pada materi bab 2 yaitu komposisi fungsi dan inverse fungsi adalah komposisi fungsi dan inverse fungsi memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu inverse fungsi tidak dapat hadir atau tidak ada jika tidak ada materi komposisi fungsi. Dan komposisi fungsi itu memiliki syarat-syarat tertentu dalam mengkomposisikan suatu angka atau suatu nilai. Dan inverse fungsi adalah kebalikan atau nilai kebalikan dari komposisi fungsi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini yang sudah bersemangat sekali ya untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, untuk minggu depan jangan lupa kita akan lanjutkan lagi kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Minta tolong kerjasamanya, persiapkan diri kalian untuk presentasi kelompoknya biar lebih mantap lagi. Untuk saya cukup sampai di sini. Selamat pagi.